Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan dengan topik Optimalisasi Program Zero Waste dan Bank Sampah sebagai upaya pengurangan sampah plastik di lingkungan sekitar. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Jessica Sianturi dengan NIM 2702448893 dari program studi Sistem Informasi. Adapun 5 outline presentasi yang akan saya jelaskan, yaitu penjelasan latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hasil temuan di lapangan, yang keempat solusi yang ditawarkan, dan yang terakhir refleksi pribadi saya. Latar belakang masalah. Sampah plastik menjadi salah satu permasalahan lingkungan paling serius di Indonesia. Berdasarkan laporan KLHK 2024 yang dikutip Kompas pada tahun 2024, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun, dengan 17% diantaranya merupakan plastik. Masalah ini berdampak pada pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ekosistem laut. Di lingkungan sekitar, seperti Jakarta dan sekitarnya, masih ditemukan kebiasaan membuang sampah sembarangan, kurangnya fasilitas pemilahan, serta rendahnya kesadaran terhadap prinsip konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Penerapan konsep Responsible Consumption and Production pada SDG nomor 12 masih belum optimal. Melalui pendekatan zero waste dan bank sampah, masyarakat dapat mengurangi timbunan sampah, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dan sosial. Adapun 4 poin latar belakang yang saya highlight. Yang pertama, sampah plastik menjadi salah satu permasalahan lingkungan terbesar di Indonesia. Yang kedua, banyak masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Yang ketiga, program Zero Waste dan Bank Sampah hadir untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap daur ulang. Yang keempat, program ini berkontribusi terhadap SDG poin 12, yaitu Responsible Consumption. Adapun 3 rumusan masalah pada proyek ini. Yang pertama, mengapa jumlah sampah plastik di lingkungan sekitar masih tinggi? Yang kedua, apa dampak buruk dari tingginya jumlah sampah plastik terhadap lingkungan dan masyarakat? Yang ketiga, bagaimana konsep zero waste dan bank sampah dapat membantu pengelolaan sampah berkelanjutan? Adapun 5 hasil temuan di lapangan pada proyek ini. Yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sudah mulai tumbuh, namun belum konsisten dalam penerapannya. Yang kedua, program bank sampah mendapat respon positif, tetapi memerlukan dukungan rutin dan sosialisasi berkelanjutan. Yang ketiga, insentif ekonomi masih menjadi daya tarik utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Yang keempat, media sosial berperan penting sebagai sarana penyebaran pesan positif tentang kepedulian lingkungan. Dan yang terakhir, kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan sektor swasta masih perlu diperkuat untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif. Adapun solusi yang ditawarkan ada 5 poin, yaitu melakukan kampanye penyuluhan secara rutin, baik melalui media sosial maupun sosialisasi secara langsung. Yang kedua, workshop pemilahan dan pengelolaan sampah secara sederhana, misalnya eco-brick dan kompos rumah tangga. Yang ketiga, perlu dilakukan kerjasama antara kampus dan komunitas dalam rangka pengumpulan sampah secara rutin. Solusi yang keempat, perlu dilakukan pengembangan sistem,
pelaporan digital sederhana terkait titik sampah dan jadwal bank sampah. Dan yang terakhir, perlu dilakukan program reward untuk meningkatkan motivasi keluarga. Contohnya, memberikan poin bank sampah untuk belanja kebutuhan dapur. Adapun refleksi pribadi dari proyek ini, dari saya pribadi, melalui proyek optimasi program Zero Waste dan bank sampah, saya memahami bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Perubahan menuju gaya hidup berkelanjutan membutuhkan komitmen, konsistensi, serta kolaborasi antara berbagai pihak. Kegiatan ini juga membutuhkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan adaptasi, sekaligus memotivasi saya untuk menerapkan prinsip zero waste dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar bentuk kepedulian, tetapi tanggung jawab bersama demi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasi sudah mendengarkan hasil presentasi saya. Terima kasih, selamat siang.